Suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang manis. Namun, aura aneh yang dipancarkan gadis kecil ini menyebabkan pikiran Xiao Yan menjadi tegang. Xiao Yan bertukar pandang dengan mata hitam pekatnya yang besar. Sesaat kemudian, dia tertawa datar. "Gadis kecil, benda ini rasanya tidak enak. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku perlu memakannya jika aku ingin dewasa." Gadis kecil itu berkata dengan wajah acuh tak acuh. "Perlu waktu bagimu untuk tumbuh. Anda tidak akan tumbuh hanya dengan memakan buah ini. Buah ini tidak bisa untuk membuatmu tumbuh dan tidak memiliki manfaat apapun," kata Xiao Yan dengan wajah tenang, tapi dalam hatinya sangat tidak nyaman. Bagaimana tidak, gadis kecil yang aneh ini sudah makan satu bahan obat langka, dan Xiao Yan adalah satu-satunya yang baru saja memasuki gudang manajemen bahan obat ini. Kemungkinan dia akan berada dalam masalah jika Penatua Hao menyelidiki masalah ini. "Waktu tidak berguna bagiku," kata gadis kecil itu dengan wajah main-main. Mendengar jawaban gadis ini, Xiao Yan dengan lemah menepuk dahinya saat dia merasakan gelombang sakit kepala. Dari mana saja gadis kecil seperti monster ini datang? Tidak hanya kekuatannya yang begitu besar hingga menakutkan, tapi kata-katanya juga cukup aneh. Jika dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, Xiao Yan akan dengan paksa merebut buah api es asparagus bahkan jika dia harus menanggung gelar sebagai seseorang yang menindas anak kecil. Namun, ketika Xiao Yan merasakan kekuatan yang menakutkan dari gadis kecil itu, dia hanya bisa dengan keras menekan pikiran untuk merebutnya. Itu karena Xiao Yan jelas tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan gadis kecil ini pada saat menahan tangannya cuma dengan dua jari kecil gadis itu, kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik jika gadis ini menjadi gila. Penatua Hao akan menemukan masalah dengan Anda jika Anda makan bahan obat di sini. Xiao Yan tertawa getir dan berkata, "Oh, orang tua itu, saya tidak takut padanya. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku bahkan jika dia tahu aku yang memakannya," jawab gadis itu dengan wajah tidak peduli. Mendengar ini, mata dan jantung Xiao Yan bergerak-gerak seakan mau keluar. Xiao Yan tidak tahu mengapa anak kecil ini sangat berani. Mungkinkah dia cucu dari salah satu eselon atas di Akademi Dalam? Namun, posisi sesepuh di Akademi sama. Jika anak-anak mereka melakukan sesuatu yang salah, tidak ada dari mereka yang berani berbicara tentang masalah ini kepada sesepuh lainnya. Atau mungkinkah gadis kecil berpakaian putih ini adalah cucu dari tetua pertama yang tidak pernah menunjukkan dirinya? Atau bisa jadi cucu dari kepala sekolah yang misterius itu? "Suasana hatiku baik hari ini, jadi aku tidak akan memukulmu. Kamu harus cepat pergi dari sini, dan jangan ganggu aku," kata gadis kecil itu sambil menggigit Heart Gold Poo. Dia berbicara dengan suara yang tidak jelas saat dia sambil mulut kecilnya yang mengunyah. Ketika dia menelan seteguk cairan kuning keemasan lagi, dia sedikit merajut alisnya dan berkata, "Ini rasanya sangat tidak enak." Xiao Yan yang mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata dengan wajah tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya. Jika alkemis lain melihat bagaimana dia merusak ramuan obat langka sambil berkata rasanya tidak enak, mereka mungkin akan sangat marah sampai asap akan keluar dari lubang hidung mereka. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesaat kemudian, Xiao Yan tersenyum dan berjongkok di depan gadis itu dan berkata, "Adik, ramuan obat ini rasanya tidak enak bukan?" Saat mulutnya mengucapkan kata-kata ini, hati Xiao Yan diam-diam berdetak. Dia takut gadis kecil ini jadi marah, dan terus memakan bahan obat yang sangat murni ini. Ya, ini sangat mengerikan. Gadis kecil itu segera menganggukkan kepala kecilnya setuju ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia terlihat memiliki ketidakpedulian yang tidak biasa terhadap orang lain, tapi pada saat ini, tampaknya dia tidak berbeda dari gadis kecil biasa. "Jika rasanya tidak enak, bisakah kamu mengembalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Aku akan mentraktirmu sesuatu yang menyenangkan." Xiao Yan tersenyum dan memberi saran. Namun senyuman di wajah Xiao Yan persis seperti senyum paman aneh yang menipu seorang gadis kecil. "Tidak, ini mungkin terasa tidak enak, tetapi apakah Anda ingin mengambil ini dari saya?"
saya tahu ini mengandung energi dalam jumlah besar di dalamnya. Gadis kecil itu segera menjadi waspada saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin dia menyerahkan buah api es asparagus. Senyum Xiao Yan menjadi kusam dan segera hilang. Xiao Yan merasa usahanya sia-sia. Bahan-bahan obat ini semuanya lahir dari pengumpulan energi alam. Namun, dengan mendengarkan arti dari kata-katanya, nampaknya dia memakan bahan obat langka ini untuk kekuatan obat murni di dalamnya. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa lebih terperangah adalah tubuh gadis kecil di depannya ini mampu menahan serangan energi dari bahan obat yang belum dimurnikan. Dan energi itu memiliki kekuatan obat murni, tetapi energi itu bahkan lebih liar dibandingkan dengan pil obat yang sudah jadi. Xiao Yan memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi setelah dia memikirkan berbagai tindakan yang tidak biasa dari gadis kecil itu, dia menghela nafas lega karena tidak ada efek yang buruk bagi dia. Sepertinya gadis kecil ini bukanlah orang biasa. Xiao Yan mengusap kepalanya sambil merasa tertekan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan cara merayu. Mengapa saya tidak membantumu sedikit memperbaiki bahan obat yang ingin Anda makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak? Ini lebih baik daripada makan bahan obat mentah. Mendengar ini, mulut mengunyah gadis kecil itu berhenti. Mata hitam-hitam besarnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah dan berkata, "Apakah Anda seorang alkemis?" Xiao Yan mengira masalah ini bisa berhasil saat melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengembalikan buah api es asparagus ini kepadaku, aku akan membantumu menyempurnakan bahan obat yang ingin kamu makan hingga menjadi lebih enak." Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat merepotkan, tetapi itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak usaha jika tugas itu hanya memurnikan sejenis bahan obat sampai berubah menjadi yaowan dan dengan menambahkan sedikit bahan lain yang membuatnya terasa lebih enak. Yaowan, pil yang tidak memiliki efek pengobatan nyata bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Namun, jenis yaowan yang hanya menggunakan satu jenis bahan obat untuk disuling tidak akan mengandung sifat liar. Selain itu, efek obat tunggal semacam ini tidak terlalu banyak digunakan. Oleh karena itu, jarang ada orang yang menyia-nyiakan bahan obat untuk disuling menjadi yaowan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil obat. Gadis kecil itu sedikit ragu saat mendengar ini. Dia mengamati buah api es asparagus yang tampak sangat enak di tangannya. Setelah ragu-ragu lama, dia akhirnya mengangguk enggan dan memberikannya kepada Xiao Yan. Dia meringis kesakitan saat berkata, "Tapi, jika pil obat yang kamu saring tidak enak, saya tidak hanya akan merebutnya kembali, tetapi juga akan memakanmu." "Makan saya dengan mulut kecilmu itu?" Xiao Yan tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat menerima buah api es asparagus sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Takut gadis kecil yang tidak diketahui asalnya ini akan menyesali keputusannya. "Kamu sudah mengambil barang itu, cepat dan bantu saya menyempurnakan jadi pil untuk dimakan." Gadis kecil itu menyerahkan pu emas keras di tangannya yang telah dia makan dengan 2 gigitan kepada Xiao Yan. Dia berkata dengan tajam, "Hihi, tidak perlu terburu-buru, mari kita pergi dulu. Saya telah mengambil buah api es asparagus dan harus bertanggung jawab kepada Penatua Hao." Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini kepada Penatua Hao dan memberitahunya tentang situasinya. Kalau tidak, jika orang tua itu menyalahkan pu emas keras ini padanya, Xiao Yan akan benar-benar menderita kerugian besar. Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua itu? Gadis kecil itu bergumam. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda khawatir saat dia meraih heart gold pu dan mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat gadis kecil itu mau mengikutinya. Dia dengan cepat keluar dari gudang obat dan menempatkan batu giok putih ke dinding. Hanya setelah dia melihat penghalang energi sekali lagi muncul, wajahnya segera tersenyum seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Penghalang pertahanan yang rusak ini tidak memiliki kegunaan sedikit pun. Itu hanyalah hiasan saat diaktifkan, kata gadis kecil itu. Tangannya yang putih dan lembut yang tampak transparan mendorong ke penghalang energi.
itu bolak-balik melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kejutan muncul di matanya. Apakah penghalang energi itu benar-benar hiasan? Saat dia memikirkan hal ini di benaknya, dia mengulurkan tangannya dan menusuk penghalang energi. Namun, saat tangan Xiao Yan menyentuh penghalang cahaya bundar itu, sepertinya dia menyentuh logam, lalu dia menusuk dengan lebih kuat dan jarinya merasakan sakit yang samar. Tapi dia bahkan tidak membuat sedikit pun masuk ke dalamnya. Jelas, penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan. Tapi bagaimana gadis kecil ini bisa menganggap seolah-olah itu bukan apa-apa? Hihi, bodoh, gadis kecil di sampingnya mengamati tindakan Xiao Yan, dan segera tertawa terbahak-bahak, tawa yang jelas dan lembut bergema tanpa henti di koridor. Xiao Yan menarik jarinya dengan sikap malu. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi gadis kecil berpakaian putih itu mendengus sambil membalikkan tubuhnya dengan cepat dan berjalan menuju pintu keluar koridor, hanya menyisakan bagian belakangnya ke Xiao Yan. Gadis kecil ini monster macam apa dia? Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa saat dia menatap bagian belakang gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa menebak dan merasakan ketidakberdayaan dan menghela nafas. Penatua Hao tidak mengangkat kepalanya dari meja di depannya di dalam ruangan yang sunyi sambil dia melihat-lihat dokumen di dalamnya. Dia tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata sambil tersenyum, "Xiao Yan, sudahkah kamu menemukan ramuan obat yang kamu butuhkan?" Namun, setelah kata-katanya terdengar, Penatua Hao merasakan ada yang salah dengan suasananya. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tatapannya beralih ke bawah. Seorang gadis kecil berpakaian putih dengan rambut panjang ungu pucat muncul di pandangannya. Penatua Hao membuka mata dengan lebar dan menatap gadis kecil berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia pulih dan segera melompat dari kursinya, lalu berkata dengan marah, "Kenapa kamu di sini lagi?" Ketika tatapannya melihat pu emas keras di tangan gadis kecil di mana ada 2 bekas gigitan, matanya yang marah membelalak. "Apa kau memperlakukan tempatku ini sebagai restoran? Datang ke sini secara acak untuk makan mewah? Jika Anda menginginkan bahan obat, tidakkah Anda tahu untuk pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencarinya? Sangat merepotkan untuk mencari mereka sendiri. Ada yang sudah jadi di sini. Mengapa saya tidak bisa memakannya? Orang tua, kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Jika kamu terus mengomel, hati-hati aku memukuli kamu." Gadis kecil itu melirik Penatua Hao dari sisi matanya. Dia tampak memprotes dan bahkan melebarkan mulutnya untuk menggigit Heart Gold Pu. Penatua Hao marah dengan kesombongan gadis kecil ini sampai dia memutar matanya. Namun, tetua yang sangat dihormati oleh para siswa di akademi dalam ini hanya bisa membenci dengan gigi terkatup. Melihat masalahnya, tampaknya dia cukup takut pada gadis kecil di depannya ini. "Kamu harus cepat, Anda masih perlu memperbaiki sesuatu untuk saya. Jika Anda terus menunda, saya akan menelan Anda." Suara lembut gadis kecil itu mendesak saat tatapannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan merasa bingung dengan identitas gadis kecil itu ketika melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia mengambil langkah maju dan berkata, "Penatua Hao, saya telah mengambil hal yang saya butuhkan. Anda bisa memeriksanya. Tolong beri saya 2 set bahan obat untuk pil kekuatan naga. Saya akan membantu Anda menyempurnakannya." Ekspresi Penatua Hao diam-diam menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengambil setumpuk besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara lembut, dia berkata, "Mengapa kamu bertemu dengannya? Apa kamu baik-baik saja?" Mendengar makna di balik perkataannya, ternyata gadis kecil ini seperti iblis jahat yang memakan manusia. Namun demikian, memang benar bahwa dia sering menggunakan kata-kata menelanmu untuk mengancam orang. "Aku juga tidak tahu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dengan benar dan memberikan ringkasan singkat dari kejadian sebelumnya. Kamu benar-benar tidak beruntung. Layani nenek buyut ini dengan benar. Jangan biarkan dia gila. Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan." Penatua Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan simpati saat dia berbicara. Seluruh tubuh Xiao Yan merasa tidak nyaman karena cara Penatua Hao ini.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, orang macam apa dia, orang? Siapa bilang dia manusia? Penatua Hao memutar matanya, menggerakkan mulutnya dan menjawab, dia bukan manusia. Xiao Yan terkejut, dahinya dipenuhi dengan keringat dingin sambil berkata dengan nada terkejut. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia melihat gadis kecil berpakaian putih yang duduk bersila di seberangnya di dalam ruangan yang sunyi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang imut itu awalnya berubah dari Magical Beast sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia berubah dari Magical Beast. Karena itu, dia merasa terkejut dan tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Pantas saja dia berani makan bahan jamu mentah. Bentuk aslinya sebenarnya adalah Magical Beast. Dengan tubuh yang kuat dari Magical Beast, kekuatan obat yang liar dan kejam masih dalam batas pertahanannya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Cepat buatkan pil untukku. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah saat dia ditatap oleh Xiao Yan. Segera dia melemparkan pu emas keras di tangannya kepada Xiao Yan dan dengan marah berbicara. Sebelumnya, Penatua Hao mungkin telah berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lembut, tapi dia masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Xiao Yan menerima pu emas keras dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya. Setelah kuali obatnya meledak selama kompetisi, karena itu, kuali obat yang dia gunakan kali ini adalah sesuatu yang dia beli dari area perdagangan setelah acara. Meskipun kelasnya tidak terlalu tinggi seperti dengan kuali obat yang dia gunakan sebelumnya, namun yang ini juga tidak terlalu buruk. Dengan lambaian tangannya, gumpalan api berwarna hijau terbentuk di ujung jari Xiao Yan. Dia baru saja akan melemparkannya ke dalam kuali obat. Tiba-tiba dia terkejut mengetahui bahwa gadis kecil itu sedang berlari dengan panik menjauh dari sampingnya. Xiao Yan terkejut saat melihat gadis kecil yang agak cemas. Segera, dia tiba-tiba memahami, kemungkinan dia merasakan bahwa Green Lotus Core Flame ini tidak biasa. Apalagi gadis itu bukan Magical Beast afinitas api, maka Magical Beast akan memiliki penolakan samar untuk api. Gadis kecil, tidak apa-apa. Xiao Yan terhibur dengan tingkahnya. Setelah dia melemparkan gumpalan api ke dalam kuali obat, tubuh tegang gadis kecil itu berangsur-angsur mengendur setelah melihat api memasuki kuali obat. Xiao Yan menunggu nyala api untuk memanggang kuali obat sebentar. Setelah itu, dia melemparkan Heart Gold Pu ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya, nyala api segera mulai meningkat tajam di dalam kuali obat. Penyempurnaan ini tidak dianggap sulit, tidak apa-apa selama apinya memiliki panas yang cukup. Oleh karena itu tidak menghabiskan terlalu banyak energi Xiao Yan. Selagi pemurnian, Xiao Yan membagi perhatiannya dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil berpakaian putih di sisinya. Hatinya menjadi jauh lebih ingin tahu tentangnya sejak dia mengetahui identitasnya. Pada saat ini, mata besar hitam pekat gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil, aku ingin bertanya padamu. Maukah Anda menjawab saya? Xiao Yan batuk sebelum dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Ingin tanya apa? Gadis kecil itu tidak mengalihkan pandangannya. Dia hanya membuka mulutnya dengan sembarangan. Aku ingat jika Magical Beast ingin berubah menjadi manusia, setidaknya dia harus mencapai kelas Do Huang bukan? Xiao Yan tersenyum dan menanyakan pertanyaan padanya. Dia benar-benar kesulitan mempercayai bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan Do Huang. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, Xiao Yan diam-diam mempelajari kekuatannya, dan itu di sekitar kekuatan kelas Do Huang. Saya tidak sekuat itu, hanya saja saya tidak sengaja memakan rumput transformation tubuh yang jarang saya lihat. Setelah itu, saya berubah menjadi seperti ini, dan tidak bisa lagi berubah kembali. Alasan saya makan ramuan obat ini adalah agar cepat tumbuh. Setelah itu, saya akan dapat mengubah antara tubuh monster saya ke tubuh manusia sesuka saya. Jawab gadis kecil itu sambil mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak terlalu tertarik untuk menyebutkan ini. Karena itu, suaranya terdengar agak samar. Rumput transformasi tubuh, tidak heran. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Rumput transformation tubuh adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil transformasi tubuh.
Oleh karena itu, ia juga memiliki beberapa efek transformasi dari pil transformasi tubuh. Namun, jika seekor binatang yang belum mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk mengkonsumsinya, binatang itu akan terjebak dalam transformasinya dalam bentuk manusia sampai kekuatannya bisa menerobos ke kelas Do Huang. "Di mana orang tuamu?" tanya Xiao Yan sambil melirik pu emas keras yang secara bertahap meleleh di bawah api hijau di dalam kuali obat. "Saya tidak punya," gadis kecil itu menjawab sambil menundukkan kepalanya dan melipat kedua kakinya. Tangannya memeluk lututnya saat gigi rapi seputih salju menggigit bibirnya. Mata hitam pekat yang besar itu memiliki kelembapan. "Sejak saya mendapatkan kesadaran sampai sekarang, saya tinggal sendirian jauh di pegunungan. Ketika saya masih kecil, saya sering diintimidasi oleh monster lain dan hanya bisa melarikan diri dengan murung sampai saya memakan rumput transformasi tubuh. Saat itulah saya bertemu dengan tetua pertama dari Akademi Dalam. Dia membawaku ke Akademi Dalam dan aku tetap di sini." Xiao Yan terkejut. Dia mengamati sikap keras kepala gadis kecil itu dengan erat menggigit bibirnya. Bahkan Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kesedihan di hatinya. Dia menghela nafas lembut dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan suara lembut untuk berbicara. "Tidak apa-apa, setidaknya kamu tidak akan diganggu di tempat ini. Orang-orang itu tidak takut padaku karena aku masih kecil. Beraninya mereka menggangguku. Namun untuk orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam sekali teguk." Kebanggaan terangkat di wajah gadis kecil itu sekali lagi saat dia berbicara. "Jangan katakan bahwa kamu akan memakan seseorang dalam satu tegukan. Jika kamu bertemu seseorang di masa depan, apa yang bisa Anda lakukan karena sekarang kamu dalam bentuk manusia?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan tidak bisa berkata-kata. Dia melihat betapa lucunya ketika tubuh kecil ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini adalah kebenaran. Tapi aku belum pernah makan manusia sebelumnya." Gadis kecil itu mendengus, sikapnya menjadi jauh lebih baik setelah berbicara dengan Xiao Yan sebentar. "Kalau begitu yang terbaik adalah kamu tidak memakannya," gumam Xiao Yan, sambil dia melambaikan tangannya dan segumpal bubuk jatuh ke dalam kuali obat. Segera, menyatu dengan cairan kuning keemasan, 10 jari Xiao Yan tiba-tiba menari dengan cepat. Setelah jari-jarinya menari, cairan kuning keemasan di dalam kuali obat dengan cepat terpisah. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok cairan kecil. "Kentalkan!" Xiao Yan berteriak dengan lembut. Cairan itu dengan cepat memadat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi lusinan danwan emas mengkilap, berguling dan berputar di atas api hijau. Perbaikan seperti ini sangat mudah. Betapa bagusnya jika memurnikan semua jenis pil obat bisa semudah ini. Xiao Yan mengeluarkan tawa pahit saat dia menatap danwan yang memancarkan cahaya berwarna keemasan. Dengan lambaian tangannya, lusinan danwan berwarna emas memancarkan cahaya keemasan saat mereka ditembakkan dari dalam kuali obat. Akhirnya, mereka mendarat di botol giok di tangan Xiao Yan. "Hei, kenapa kamu tidak mencobanya? Rasanya pasti jauh lebih enak daripada bahan obat yang Anda makan secara mentah." Xiao Yan tersenyum dan menyarankan saat menyerahkan botol giok kepada gadis kecil di sisinya. Gadis itu dengan penuh semangat mengawasinya. "Ai." Gadis kecil itu mengangguk berulang kali saat dia dengan cepat menuangkan danwan berwarna emas. Dia mengabaikan sisa panas yang masih belum sepenuhnya hilang dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Lalu dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengunyah. "Ini sungguh sangat enak," kata gadis kecil itu sambil mengunyah danwan menjadi beberapa bagian. Setelah 2 atau 3 gigitan sebelum menelannya, dia menjilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya, ingin terus makan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan bahan obat untuk memperbaiki pil kekuatan naga dari cincin penyimpanannya. Dia mengaturnya saat dia berkata, "Kamu harus menyimpan danwan ini untuk konsumsimu sendiri. Jangan beri orang lain ini untuk dimakan. Jika tidak, kamu akan membuat orang itu bisa mati. Danwan jenis ini bahkan tidak bisa disebut sebagai pil obat. Hanya dia yang memiliki konstitusi magical beast yang kuat yang bisa menahan kekuatan obat yang liar dan kejam ini. Jika manusia mengkonsumsi ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan lapisan kulit atau bahkan mati. Saya sendiri tahu bahwa mereka tidak bisa memakannya." Gadis kecil itu bergumam.
dia berdiri dan dengan sengaja bertindak dengan cara seolah-olah dia sudah tua saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa datang dan menemukan saya. Jika ada orang yang mengganggumu di masa depan, saya akan membantu Anda. Tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang berani menyinggung perasaanku. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia dengan lembut mengusap kepala yang sangat imut gadis kecil itu sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku pasti akan mencarimu. Lalu jika saya sudah makan semua ini, dapatkah Anda membantu saya memurnikan lebih banyak? Perlakukan itu sebagai hadiah karena aku akan melindungimu." "Baiklah, aku akan memperbaikinya untukmu." Gadis kecil itu langsung bersukacita saat mendengar ini. Dia duduk dalam posisi berlutut di depan Xiao Yan. Mata besar hitam pekat itu dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan memutar matanya. Gadis kecil ini sebenarnya sedang merencanakan sesuatu seperti ini. Dia hampir berpikir bahwa gadis ini memiliki hati yang baik. "Baiklah, baiklah. Anda bisa mencari saya setelah Anda selesai makan semuanya. Ingat nama saya dan tempat tinggal saya." Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lemah. "Aku tahu, itu Xiao Yan. Orang tua tadi mengatakannya. Saya juga akan tahu tempat tinggal Anda." Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengkonsumsi ramuan obat yang rasanya tidak enak itu. Ini menyebabkan dia benar-benar melompat kegirangan. Xiao Yan diberi gelar orang yang sangat baik di hatinya. "Kalau begitu, kamu harus terus memperbaiki. Memperbaiki obat adalah hal yang terlalu membosankan. Untung saya tidak mempelajarinya. Kalau tidak, saya akan bosan sampai mati." Gadis kecil itu akhirnya berdiri dengan kepuasan setelah mencapai tujuannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Yan dan tertawa saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya. Merasa tidak bisa berkata-kata, dia menatap gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, "Itu benar. Adik kecil, aku masih belum tahu namamu. Saya dipanggil Ziyan, itu adalah nama yang diberikan penatua pertama untukku. Namun, orang-orang di akademi dalam sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil saya Brute Force Queen. Mereka semua mengira aku tidak menyadarinya." Gadis kecil itu dengan tenang merajut hidungnya. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera, suara tajam tiba-tiba muncul dan beberapa bayangan tinju yang tak terlihat melesat seperti angin. Akhirnya, mereka bersarang di dekat wajah Xiao Yan saat mereka terbang sebelum menabrak tembok yang dibuat khusus yang sekeras logam. Sesaat kemudian, sepasang lubang hitam pekat yang membawa beberapa garis retakan muncul di atasnya. Melihat ini keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Dia mengusap dahinya dengan cara tertegun sebelum dia menatap dengan marah ke arah Ziyan. "Monster kecil, apakah kamu ingin membunuhku?" Tangan kecil itu menutupi mulutnya. Dia diam-diam menjulurkan lidahnya sebelum membungkuk ke Xiao Yan. Karena saat ini, Xiao Yan seperti orang tua yang menyediakan makanan untuknya, dia tidak ingin menyinggung perasaannya. "Kakak Xiao Yan, kamu bisa terus menyempurnakan. Aku akan pergi dulu. Aku akan datang dan mencarimu setelah aku selesai menghabiskan makanannya." Setelah dia berbicara seperti itu, Ziyan buru-buru melarikan diri dari pintu. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat Ziyan sudah kabur. Gadis kecil ini memang manis, tapi dia sedikit terlalu kejam. Xiao Yan menghela nafas sambil berkata, lalu dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau sekali lagi terbentuk di ujung jarinya. "Benar kakak Xiao Yan, aku punya peringkat di Akademi Dalam. Apapun peringkat kuat saya yang pertama. Baiklah, jika ada orang yang mengganggumu di masa depan, kamu bisa menyebut namaku." Kepala kecil tiba-tiba menjulur dari ambang pintu. Dia tersenyum pada Xiao Yan sebelum buru-buru melarikan diri. Mendengar ini, api berwarna hijau yang melingkar ke atas tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Mulut Xiao Yan melebar saat dia menatap pintu dengan cara tertegun. Lama kemudian sebelum seluruh tubuhnya bergerak-gerak saat dia bergumam, Dia adalah orang teratas di peringkat kuat yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Xiao Yan hanya merasa saat ini dunia ini dipenuhi dengan drama.